berikan saya contoh membuka kelas dalam waktu 1 menit kepada anak MI. Silakan, mulai dari sekarang. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salam. Soleh Soleha, apa kabarmu hari ini? Bagus. Kalau ditanya kabar, kalian harus menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa ya yang hari ini tidak masuk sekolah? Ya, oke, sama Ibu dicatat ya. Coba lihat di bawah kolong bangku kalian apa ada sampah. Kalau ada, silakan dibuang ke tempatnya. Nah, sekarang kalau sudah bersih, kita siap belajar. Kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Oke, KM-nya silakan pimpin berdoa. Begitu, Bu. Oke, bagus. Oke, jangan nervous dong. Iya, Bu. Agak Siap. dekat. Ini udah direkam belum? Udah, Bu. Udah aman ya. Oke. Ya. Apa yang paling menyenangkan mengajar di MI? Menyenangkan, anak MI itu mudah diarahkan, terus tidak terlalu bandel gitu. Jadi kalau diarahkan itu menurut gitu, Bu. Kalau beda dengan anak yang lebih gede. Oke ya, mereka bisa diarahkan. Ya. Apa yang paling menjadi tantangan mengajar di MI? Tantangannya ya kadang ada anak itu di MI saya itu, mereka itu jadi korban perceraian, terus di daerahnya itu kurang bagus lah pergaulannya, jadi mereka itu kadang malas untuk sekolah, terus kebanyakan pengennya main begitu. Tapi insya Allah dengan pendekatan yang lebih intens dengan mereka lebih semangat lagi belajarnya. Begitu. Selepas Ibu lulus dari PPG, insya Allah ya. Ya, amin. Apa yang paling akan Ibu perbaiki terkait praktek mengajar Ibu di kelas? Saya akan memperbaiki praktek mengajar saya yang tadinya hanya menggunakan media yang seadanya, mungkin dengan multimedia atau dengan media yang lainnya yang sesuai dengan pembelajaran, dengan materi. Oke. Itu yang paling terlihat dipelajari selama PPG ya? Iya, Bu. Oke, yuk. RPP sudah siap? Siap, Bu, tapi nggak saya print out, tapi saya udah hafal, Tapi insya bisa Allah. ya? Insya Allah. Oke, ini adalah submaterinya adalah kisah keteladanan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi, betul? Betul, Bu. KI-nya ada berapa? KI itu ada 4, Bu. KI 1 ranah apa? KI 1 itu spiritual. Kalau KI 2 afektif, KI 3 itu kognitif, KI 4 itu psikomotorik atau keterampilan. Oke, indikator ada 2. Pertanyaan saya, indikator pertama itu merupakan turunan dari KD yang mana? KD yang 3, Bu. K3 sama K4. Oke. Iya. Oke. KKO-nya apa yang ada di indikator? KKO yang indikator itu ada menganalisis sama menyajikan di situ. Indikator. Di indikator. KKO C4 gitu, Bu. C4. Katanya apa? Kata kerja operasionalnya apa di indikator 1? Menganalisis, Bu. Siswa. Itu kenapa Bu Santi harus lihat RPP-nya? Karena Iya. saya lihat RPP. Oh ya, bentar, Bu. Bisa dibuka? Bisa, Bu. Ya. RPP ya. RPP 1. Ada, Bu? Ada. Indikator 1, KKO-nya apa? Indikator 1 itu menelaah. Penelaah C berapa? C4, Bu. C4. Berarti udah hot atau belum? Sudah hot, Bu. Sudah hot. Kalau C5 tentang apa?
Kalau C5 itu tentang evaluasi. C6, C6 itu tentang mengkreasi atau menciptakan. C1, C1 itu mengingat. C3, C3 itu tentang menerapkan. C2. C2 itu memahami. Oke. Sekarang Bu Santi fokus kepada tujuan pembelajaran yang pertama. Oke. Silakan analisa memakai A, B, C, D. A, B, C, D ya. A itu kan audiens ya. Audiens itu berarti siswa. Terus B-nya itu behavior. Behavior itu adalah tujuan pembelajaran yang harus siswa capai. Dan kondisi yaitu behaviornya itu siswa harus mampu menelaah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Menelaah ya. Terus kondisinya itu untuk apa ya? Kondisi yang mana? Bagian di tujuan pembelajaran tersebut mana yang disebut dengan kondisi? Untuk mencapai pembelajaran segala sesuatu. Enggak. Lihat di tujuan pembelajaran. Mampu bercerita. Nomor satu itu kondisi ya Bu. Setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, ya. Yang itu kondisinya. Ya. Peserta didik itu audiens, menelaah behavior. Setelah mengikuti proses pembelajaran adalah condition. Degree-nya yang mana? Degree-nya adalah sikap peserta didik untuk harus ada di situ. Harus ada di tujuan pembelajaran. Bagian mana dari kalimat yang masuk ke dalam degree itu harus bisa diukur ya Bu? Iya, harus ada di situ tertulis. Mampu menelaah itu bisa nggak Bu? Bukan, itu kan behavior. Gimana behavior masuk ke degree juga? Enggak dong. Kalau berarti degree-nya nggak ada ya Bu? Belum masuk. Iya maaf. Ada di Santi ya, diperbaiki. Oke Bu. Oke, siap. Berikutnya. Ya. Materi pembelajaran. Ada yang disebut dengan materi yang bersifat faktual dan konseptual. Apa perbedaan materi yang bersifat faktual dan konseptual? Materi faktual itu adalah berkaitan dengan segala sesuatu yang nyata atau fakta. Misalkan nama-nama tokoh. Di situ kan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu adalah faktualnya. Konseptual itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengertian. Misalkan pengertian khalifah itu apa? Coba. Kalau prosedural? Prosedural itu berkaitan dengan langkah-langkah. Misalkan langkah-langkah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu seperti apa, melalui apa, gitu. Berikutnya, mari kita ke pendekatan dan metode pembelajaran. Di sini Bu Santi menuliskan bahwa pendekatannya adalah saintifik ya. Ya. Di bagian mana di kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik bisa saya temukan? Saintifik itu berarti mereka peserta didik itu harus bisa mengamati kan Bu? Ya. Di mana berarti di kegiatan inti dalam berdiskusi. Oke. Scientific approach itu langkah-langkahnya apa saja? Mengamati saja? Ya Bu. Scientific approach, pendekatan saintifik itu langkah-langkahnya mengamati saja? Tidak Bu, ada menanya, mengamati, menanya, terus menyajikan, terus mengkomunikasikan. Oke, bagus. Pertanyaan saya berikutnya adalah, ini sudah ada TIPEK atau belum dalam kegiatan pembelajaran yang disusun oleh Bu Santi? Ada Bu, TIPEK itu kan berkaitan dengan teknologi ya. Berarti itu saya bisa ketemu TIPEK? Saya di situ dalam pembelajaran ini menggunakan PPT. PPT itu kan memakai teknologi.
Dan Di di situ mana PPT itu? Di tahapan yang mana PPT di? itu di tahapan pas menampilkan gambar anak mengamati. Di situ saya Mengamati maksudnya, mengamati di kegiatan Oh, ya. inti. Sudah ditampilkan di situ, Bu. Oke, bagus. Ya. Berikutnya adalah pertanyaan saya adalah di kegiatan penutup ini ada refleksi dan simpulan. Apa bedanya refleksi dan simpulan? Kalau refleksi itu ya penutup ya, Bu. Apa perbedaan refleksi dan simpulan? Kalau refleksi mempertajam apa sih di situ tuh Bu. Apa Bu tadi merefleksi ya? Refleksi dengan simpulan bedanya di mana? Kalau merefleksi itu mengajukan pertanyaan kepada anak terkait dengan pembelajaran tersebut, tanggapan siswa nanti untuk perbaikan selanjutnya begitu, Bu. Kalau simpulan itu poin-poin penting yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Siapa yang seharusnya menyimpulkan? Guru dan siswa. Pada prakteknya siapa yang sering menyimpulkan? Guru, Bu. Tapi saya sih selalu bersama siswa sih, Bu, tapi nanti di pentaukid dan ada penguatan di terakhir gitu. Pertanyaan sebelum terakhir sekali, pertanyaan berikutnya adalah kalau saya menggali pengalaman emosi siswa ketika belajar, menggali pengalaman emosi siswa ketika belajar, apakah itu masuknya kesimpulan atau ke refleksi? Menggali ya, menggali itu menggali pengalaman emosi siswa. Ke refleksi, Bu. Kenapa masuk ke refleksi? Karena di situ ada kita kan cara untuk menguji emosi siswa itu dengan menanyakan atau dengan mengobservasi, kan Bu? Oke. Pertanyaan terakhir, Santi. Ya Bu. Terakhir. Di penilaian itu ada penilaian spiritual dan sosial. Iya Bu. Ketika kita mengembangkan instrumen penilaian, apakah kita bisa menggunakan instrumen yang sama untuk menilai sikap spiritual dan sikap sosial? Tidak Bu, kalau sikap spiritual itu kaitannya ada hubungannya dengan ketuhanan atau dengan Allah. Misalkan ketakwaan, misalkan dengan doa, keimanan. Kalau jadi penilaiannya harus gimana? Jadi penilaiannya harus penilaian diri sendiri, kejujuran pada diri sendiri. Nggak bisa Kalau yang sosial itu kaitannya dengan ciptaan Allah atau sesama manusia juga sesama makhluk ciptaan Allah. Misalkan hewan dengan manusia. Nah, dengan cara penilaiannya adalah dengan penilaian antar teman, bisa dengan penilaian sikap juga bisa, Bu. Oke. Ya, Bu. Terima kasih Bu Santi. Oke, sama-sama nanti Ibu. Sesi dengan Pak Akom ya. Ya Bu, itu yang aku tegang sama Pak Akom. Oke, makasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, oke, sudah dibantu siap. Ya, dibantu sama ini, sama WA nih, supaya udah Pak, siap Pak. Oke, bagus ya. Ya Pak, insya Allah. Oke. RPP Ibu tentang apa? Tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah dan tentang teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah, Pak. Itu Pak. Oke.
Coba bisa Ibu terang siapa? Sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai Abu Bakar itu berjasa terhadap umat Islam, dan dia melakukan tindakan-tindakan, diantaranya adalah memberantas orang yang murtad, nabi palsu, dan satu lagi orang yang ingkar pada zakat. Prestasinya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang khalifah, Khulafaur Rasyidin, dan khalifah yang pertama. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu Ya, di double, Bu, coba di double. Ya, Pak. Di double, nah. Terbalik. Ya, Pak. Siapa Abu Bakar As-Siddiq itu? Itu adalah seorang khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Dia adalah bagian dari Khulafaur Rasyidin. Itu, Pak. Oke. Apa akhlak yang bisa ditauladani dari seorang Abu Bakar? Akhlak yang paling utama itu adalah kejujurannya, sesuai dengan namanya, yaitu As-Siddiq, yaitu jujur dalam berkata dan jujur dalam perilaku. Yang lainnya adalah dermawan, juga santun, Pak. Oke, Ibu ngajar di MA? Di MI, Pak. MI. Ya, betul. Apa tujuan SKI di Madrasah Ibtidaiyah? Untuk membuat siswa paham tentang sejarah kebudayaan Islam masa lampau. Gitu, Pak. Terus? Dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, Pak. Apalagi? Untuk menjadikan cerminan untuk melangkah ke masa depan, Pak. Coba Ibu bacakan salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Abu Bakar. Ayat Al-Qurannya itu At-Taubah surat 103, Pak. Coba bacakan. Okay. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kamera, Bu. Ya. Khud min amwalihim shadaqatan tutohituhum wa tuzakkihim. Surat apa itu? At-Taubah 103, Pak. Coba ulangi. Khud min amwalihim shadaqatan tutohituhum wa tuzakkihim biha. Kurang keras, Bu. Ya, Pak. Kurang keras. Khud min amwalihim shadaqatan tutohiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Pak. Ya, Pak, maaf, Pak, jaringannya lagi jelek. Ya.
Ditulis dulu, Bu. Ditulis, Pak. Iya. Udah, Pak. Sudah, Bu? Coba lihat. Di kurang oke. Khudz min amwalihim. Itu, Pak. Oke, udah. Udah. Ya, Pak. Apa maksud ayat tersebut? Ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengambil sedekah atas harta dari kaum muslim dan mensedekahkannya untuk berzakat. Itu, Pak, intinya untuk zakat. Oke. Terkait dengan ini, baca tulis Al-Qurannya. Ya, Pak. Ibu mohon sekali lagi ditingkatkan ya. Insya Allah, Pak. Ditingkatkan, ada kesempatan belajar lagi Ya, supaya lebih baik. Ya, Pak. Kemudian pemahaman tentang kualitas tentang konten atau ke SKI-an juga harus lebih menguasai. Ya, Pak. Terima kasih, Bu Nian. Bu Santi ya? Ya, Pak. Siap, Pak. Sudah, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Sudah cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.